warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurrohmah beserta dua rekan saya yang bernama Nisa Khalifah dan Umniatul Azizah akan mempresentasikan tentang uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya seorang guru yang ingin meneliti apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah berdasarkan faktor asal sekolah, yaitu SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Ia melakukan penelitian di tiga kelas yang berbeda. Di kelas 11 MIPA A yang terdiri dari 20 siswa, guru tersebut menerapkan pembelajaran Think Pair Share atau TPS. Di kelas 11 MIPA B yang terdiri dari 20 siswa, diterapkan pembelajaran Think Pair Square atau TPSQ. Dan di kelas 11 MIPA C diterapkan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini akan diuji dengan uji ANOVA 2 arah. Tinjauan pustaka. Uji ANOVA 2 arah ini adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar blok atau grup. Nah, model pembelajaran TPS yang digunakan oleh guru tersebut merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Think Pair Share ini adalah: 1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Guru memberikan persepsi mengenai materi yang disampaikan. Ketiga, guru menyampaikan isi materi. 4. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa diberikan waktu untuk berpikir. 5. Siswa berpikir untuk memperoleh jawaban, waktu kurang lebih 3 menit. 6. Siswa diminta untuk berpasangan dengan temannya. 7. Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk memecahkan pertanyaan guru. 8. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan terakhir, guru memberikan kesimpulan dan meluruskan jawaban siswa dan menambah jawaban siswa. Kedua, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah Think Pair Square, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan ide-ide mereka dan memberikan suatu pengertian bagi mereka untuk melihat cara lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika sepasang siswa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka sepasang siswa yang lain dapat menjelaskan cara menjawabnya. Model pembelajaran kooperatif Think Pair Square ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan mendorong siswa untuk berbagi informasi dengan siswa lain. Dalam pembelajaran kooperatif, The Think Pair Square ini membagi siswa ke dalam kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 orang siswa. Lalu, model terakhir yang digunakan oleh guru tersebut adalah model pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran tradisional yang nama lainnya itu adalah metode ceramah. Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah, metode konvensional ini ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan. Adapun data yang dihasilkan dari ketiga model pembelajaran tersebut yaitu sebagai berikut. Ini adalah data hasil belajar dengan model TPS. Yang kedua ini adalah data hasil belajar dengan model TPSQ. Dan yang terakhir adalah data hasil belajar dengan model pembelajaran konvensional atau ceramah. Adapun hipotesis yang dapat ditarik dari uji coba ini adalah yang pertama, H0. Adapun hipotesis yang diambil dari uji coba ini ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. H1, terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Hipotesis kedua yaitu H0,
Tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. H1. Terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Hipotesis yang ketiga yaitu H0. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. H1. Terdapat perbedaan interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Umniatul Azizah. Kepada saudari Umniatul Azizah, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Widya Nurrohmah Siti Sofia yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan kali ini. Nama saya Umniatul Azizah akan membahas tentang uji normalitas nilai residual standar. Bisa kita lihat di sini ada tabel test of normality. Nah, kita fokus kepada Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz di angka sigma-nya atau sig. Sig dari Kolmogorov adalah 0,200 dan di tabel Sapirowicz nilai sig-nya adalah 0,165. Dasar pengambilan keputusan, jika sig lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar ini tidak normal. Nah, berdasarkan tabel test of normality, terlihat bahwa nilai residual standar pada kedua metode itu, yaitu Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan Sapirowicz adalah 0,165. Keduanya ini lebih besar dari 0,05, maka dengan demikian nilai residual standar berdistribusi normal. Next, di sini ada nilai residual standar. Bisa kita perhatikan normal key plot of standardized residual of hasil belajar dari Quran hadis, terlihat bahwa sebagian besar data ini dari hasil belajar siswa berada di sekitar garis titik-titiknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai residual standar dari hasil belajar siswa berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas varians. Yang pertama, between subject. Dari sini kita bisa lihat berdasarkan analisis between subject factors, terlihat bahwa 3 jenis model pembelajaran yang diterapkan di 3 kelas, yaitu TPS dengan kode 1, TPSQ dengan kode 2, dan konvensional dengan kode 3. Nah, dengan kode 1 itu sebanyak 20, kode 2 sebanyak 20, dan kode 3 sebanyak 19. Dalam kemampuan berpikir kritis, nah, kategori tinggi dengan kode 1 sebanyak 15 siswa, kategori sedang dengan kode 2 sebanyak 21 siswa, dan kategori rendah dengan kode 3 sebanyak 23 siswa. Deskriptif statistik dapat kita lihat di sini. Ada TPS, TPSQ, konvensional. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, dari tabel statistik menunjukkan rata-rata atau mean hasil belajar PAI siswa di tiap kelas model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Pada kategori tinggi, sedang, rendah, terlihat bahwa rata-rata hasil PAI belajar siswa di kelas yang pertama, TPS, yang kemampuan berpikir kritisnya tinggi, adalah 73,4286. Dan hasil belajar PAI TPS sedang adalah
64,6250 dan hasil belajar PAI TPS rendah adalah 55,800. Sedangkan TPSQ itu model yang kedua ya. Kemampuan berpikir kritisnya yang tinggi adalah 74,7500. Hasil belajar PAI TPSQ yang sedang adalah 67,2857 dan hasil belajar PAI TPSQ yang rendah adalah 52,333. Yang konvensional, kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 72,7500. Hasil belajar PAI konvensional yang sedang adalah 66,171667 dan hasil belajar PAI konvensional rendah adalah 51,7778. Nah, deskriptif statistik secara keseluruhan atau rata-rata min dari hasil belajar PAI siswa di kelas, metode pembelajaran TPS adalah 65,500. Model pembelajaran TPSQ adalah 62,0500. Sedangkan model pembelajaran konvensional terlihat pada total adalah 60,7368. Sedangkan pada total ketiga model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional berdasarkan kemampuan hasil berpikir kritis, siswa terlihat dari tinggi, sedang, rendah, rata-ratanya adalah 62,7966. Selanjutnya yaitu adalah Levin Test of Equality of Error Variance. Nah, untuk pengambil kesimpulan homogenitas varians, jika nilai sig based on mean lebih dari 0,05, maka variansi data homogen. Jika nilai sig based on mean-nya kurang dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, berdasarkan tabel yang tadi di atas, level 11 test of equality of error variance, terlihat nilai sig based on mean adalah 0,00. Bisa kita lihat yang paling pojok kanan atas itu sig-nya adalah 0,00 ya. Nah, nilai tersebut lebih kecil daripada 0,005. Nah, itu berarti variansi nilai dari variabel hasil belajar PAI adalah tidak homogen. Nah, untuk itu selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Karena persyaratan normality terpenuhi dan homogeneity tidak terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, bisa dilihat output SPSS Test of Between Subject efek sebagai langkah pengambilan keputusan apakah bisa dilakukan ke tahap selanjutnya atau tidak. Untuk itu, saya persilakan kepada teman saya, Nisa Khalifah. Terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Nisa Khalifah. Saya akan menjelaskan mengenai test of between subject effects. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mode pembelajaran, kemampuan berpikir kritis antara mode pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis. Baik, lanjut saja. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis yang berbunyi ini yang pertama berdasarkan mode pembelajaran dulu ya. Yang pertama H0 itu terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan mode pembelajaran TPS, TPSI, dan konve. Dan H1 itu terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan mode pembelajaran TPS, TPSI, dan konve. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan output test based of between subject effects, bisa dilihat pada tabel di sini ya, mode pembelajaran. Mode pembelajaran yaitu memiliki signifikansi skor 0,668.
Nah, sehingga 0,668 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan Konve. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang berdasarkan kemampuan berpikir kritis, ya, antara tinggi, sedang, dan rendah. H0 itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua yaitu H1, terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, berdasarkan output test based off between subject effects dalam tabel kemampuan berpikir kritis yang berwarna biru, yaitu memiliki skor 0,000, yang artinya ini lebih kecil ya daripada 0,05, maka H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang berbunyi H0. H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa, dan H1 itu terdapat perbedaan interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. Nah, berdasarkan output SPSS test based off between subject effects dalam tabel di atas, maka bisa dilihat bahwa pada pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis yaitu 391 atau 0,391, maka ini lebih besar daripada 0,05 ya, maka H0 diterima, sehingga tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh, kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan Konve. Dan kedua, terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan kemampuan berpikir kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran hadis siswa. Nah, karena SPSS menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis siswa berdasarkan ketiga model pembelajaran tersebut, dan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan berpikir kritis dalam menentukan hasil belajar Quran dan hadis siswa, maka tidak perlu melanjutkan ke post hoc. Akan tetapi kita bisa melanjutkan menggunakan statistik non-parametrik, yaitu dengan menguji median. Nah, di sini ada tabel frekuensinya, yang mana yang pertama itu di kelas model pembelajaran TPS itu memiliki skor hasil belajar Quran hadis yang berada di atas nilai median atau titik tengah pada sekumpulan data, yaitu sebanyak 11 siswa, dan skor hasil belajar Quran hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 9 siswa. Dan di kelas model pembelajaran TPS, skor hasil belajar Quran hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 10 siswa, dan skor hasil belajar Quran hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 10 siswa. Dan yang terakhir adalah di kelas model pembelajaran konvensional, skor hasil belajar Quran hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 8 siswa, dan skor hasil belajar yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 11 siswa. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan tabel tes statistik diperoleh informasi bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 59 siswa, sedangkan median merupakan nilai titik tengah yang membagi data menjadi sama besar setelah data diurutkan dari skor hasil belajar Quran hadis secara keseluruhan diperoleh sebesar 65.000. Dan DF merupakan nilai degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori yang dikurangi 1 atau 3. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,720. Nah, selanjutnya
Melakukan uji hipotesis berdasarkan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi atau jika nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai probabilitas atau signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dari tabel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,720 atau lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan HA dan H ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar Quran hadis berdasarkan 3 model pembelajaran atau TPS, TPSI konvensional karena tidak terdapat perbedaan hasil skor belajar Quran hadis berdasarkan 3 model tersebut, TPS, TPSI, dan konvensional, maka tidak akan dilakukan uji kosong. Nah, dengan kesimpulan bahwa data statistik inferensi 2 sampel atau lebih menggunakan 2 jalur ANOVA adalah yang kami gunakan, yaitu model TPS, TPSI, dan konvensional itu berdistribusi normal, dan yang ketiga data tersebut berstatus tidak homogen, dan penggunaan statistik non-parametrik pun data tersebut tidak bisa dilanjutkan melalui 2 jalur ANOVA seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.